warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati Allah. Kalian kelas 12 yang baru ya, sehingga masih terasa segar, mungkin segar semangatnya, segar jiwanya, segar pemikirannya. Semoga saja. Pada pagi hari ini saya berkewajiban untuk bertemu kalian untuk tatap muka yang pertama ya. Sehingga pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk kita semacam kontrak belajar. Jadi saya nanti insya Allah dalam 1 tahun ke depan ini akan mengajar kepada kalian terkait dengan materi Quran Hadis. Kemudian perlu saya sampaikan kepada kalian bahwa untuk materi PAI yang terdiri dari fikih, akidah, kemudian Quran Hadis, kemudian ada SKI dan bahasa Arab ini terjadi tahun ini implementasi atau pelaksanaannya dialihkan dari dulu mengacu kepada KMA 164 tahun 2016, kemudian pada tahun ini kita melaksanakan yaitu perubahan, muncul KMA lagi, KMA 183 dan 184 tahun 2019, sehingga tahun pelajaran ini harus diimplementasikan atau harus dilaksanakan. Untuk itu pelajaran Quran Hadis kedepannya selama dengan saya akan saya sampaikan bahwa yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan ini terdiri dari 8 bab. Nanti teman-teman akan saya bagi bukunya melalui format PDF. Jadi buku yang baru ya, buku yang baru untuk pelaksanaan 2020. Ini nanti kita akan selesaikan di semester 1 ada 4 bab. Bab yang pertama adalah terkait dengan membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni doa. Kemudian bab kedua tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian bab ketiganya melestarikan lingkungan, dan bab keempatnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita selesaikan 1 semester 4 bab, kemudian nanti di semester keduanya 4 bab. Insya Allah beres. Kemudian begini, saya ingin menjelaskan tentang metode saya, pengajaran saya nanti. Ketika daring ini akan saya jelaskan setiap ayat, setiap hadis saya bacakan, kemudian saya artikan, kemudian saya jelaskan tentang kandungan maknanya. Kemudian nanti kalau ada tanya jawab bisa disampaikan melalui WhatsApp. Kemudian nanti akan saya berikan tugas-tugas untuk kalian. Itu barangkali ketika kita gunakan ketika kesempatan kurikulum darurat COVID ini, begitu ya. Adapun nanti saat normal tentunya saya tidak ingin memonopoli daripada kelas, tetapi kalian akan lebih banyak yang berbicara, sehingga nanti akan saya bagi kelompok-kelompok, kemudian setiap kelompok itu adalah maju menyampaikan presentasi terkait dengan materi yang sudah dibagi nantinya ya. Jadi 4 bab ini jangan pikir sedikit ya teman-teman, karena 4 bab itu dipecah lagi menjadi banyak pembahasan, tetapi lingkup temanya adalah terkait dengan 4 bab itu. Kemudian itu nantilah akan saya sampaikan ulang ketika kita sudah ketemu, begitu. Kemudian ada beberapa hal ketika Quran Hadis ini saya sampaikan. Yang pertama, setiap kalian harus mampu meneruskan ayat dan hadis yang kita pelajari. Itu artinya apa? Saya tidak menyuruh menghafalkan ya, tetapi tanpa kalian hafal maka tidak mungkin bisa meneruskan hadis. Sehingga memang ini sama, ketika ujian nanti juga akan keluarnya seperti itu. Jadi standarnya adalah setiap kalian bisa meneruskan ayat maupun hadis terkait dengan tema tersebut. Kemudian yang kedua, setiap kalian harus mampu menerjemahkan atau tahu setiap mufradat, setiap kata dari ayat maupun hadis itu kalian mengetahui terjemahannya ya. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menerjemahkan secara baik. Kemudian yang keempat, kalian mampu mengetahui kandungan maknanya. Kemudian yang kelima adalah kita berusaha untuk melaksanakan daripada ayat-ayat tersebut. Kalian masih ingat? Kita coba mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Abu Hurairah itu sendiri ketika belajar
Al-Quran, maka beliau tidak pernah beranjak dari satu ayat ke ayat yang lain sebelum bacaannya memang fasih, tahu bacaan tajwidnya, makharijul hurufnya sudah benar, kemudian mampu memahami kandungan maknanya, mampu melaksanakannya, baru berpindah ke ayat yang lain. Sehingga Quran hadis itu adalah pelajaran yang penting menurut saya. Quran itu adalah dasar hukum, sumber hukum dari agama kita Islam. Hadis juga sama halnya sebagai second ya, sumber hukum yang keduanya. Maka dari itu keduanya ini sangat penting. Maka dari itu tolong ya nanti bersungguh-sungguh terkait dengan pelajaran Quran hadis. Kemudian selama Quran hadis itu sendiri memang butuh penghayatan, lebih kepada kita implementasikan pada aktualisasi di masyarakat. Kita korelasikan ya, begitu. Selebihnya teman-teman, jadi saya perjelas lagi ya, selama darurat COVID ini nanti saya akan mendeskripsikan, menjelaskan baik itu nanti melalui PowerPoint ataupun ceramah secara langsung melalui media YouTube, atau kalau menghendaki lewat streaming Facebook jika tidak masalah, supaya kita lebih fresh meskipun tidak bertemu tetapi kita bisa berbicara secara langsung, itu harapan saya. Tetapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya mungkin bisa jadi hanya nanti berupa voice atau rekaman saja yang kita kirim melalui WhatsApp. Tetapi sebisa mungkin saya upayakan bisa live sehingga bisa mendengarkan tutur saya, kita bisa bertatap wajah sehingga nanti betul-betul pemahamannya akan lebih konkret, lebih memahami ya. Saya pikir itu. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa KKM untuk kelas 3 Quran hadis itu adalah 76. Ini bukan KKM yang kecil saudara-saudara ya, ini besar, tetapi memang harus kita ikuti. Madrasah kita sudah akreditasi A, jadi memang KKM minimal 75. Kita tidak mau minimal, kalau bisa agak dilebihkan, sehingga 76 ini adalah ukuran yang mungkin ideal buat kalian. Saya ingin kalian itu nanti nilai ijazahnya, nilai rapotnya itu jangan ada yang sedikit, nilainya bagus. Sama halnya teman-teman juga menginginkan begitu. Tapi konsekuensinya kalau nilai di bawah itu memang harus mengulang, harus remedial. Kemudian saya sampaikan di awal bahwa pelajaran Quran hadis itu ada prakteknya, teman-teman. Prakteknya apa? Prakteknya yaitu abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah menjelaskan ulang apa yang sudah saya jelaskan. Ya, menjelaskan ulang dari apa yang jelaskan. Ini sebisa mungkin biasakan. Saya yakin kalau kalian mampu menjelaskan kepada orang lain, itu artinya kalian sudah paham. Tetapi kalau kalian hanya paham saja, belum tentu mampu menjelaskan kepada orang lain. Maka dari itu, teman-teman, saya harapkan nanti kalian betul-betul sudah siap dengan materi ini. Alhamdulillah, buku yang KMA terbaru 183/2019 sudah saya unduh. Nanti akan saya bagi kepada kalian, boleh kalian baca di rumah ya, dibaca-baca. Daripada melakukan hal-hal yang tidak manfaat, boleh dibaca mau sore hari, mau malam hari, mau sambil rebahan, mau sambil apapun bisa. Jadi justru teman-teman saya harapkan bisa mengambil hikmah adanya pandemi ini. Semoga pandemi lekas selesai dan kita bisa melakukan aktivitas secara normal, tetapi kita tetap berjalan, kita bergerak, taharrak ya, harus bergerak, harus dinamis. Fa'inal harokah barokah. Kalau kita mau bergerak, mau beraktivitas, insya Allah keberkahan akan datang kepada kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingatkan kembali bahwa pelajaran Quran hadis kalian ini sudah kelas 3, sehingga ini adalah batas akhir daripada toleransi kalian. Satu, membaca Al-Qurannya harus bagus. Ingat, di akhir kelas 3 nanti ada ujian baca Al-Quran dan baca kitab. Baca kitabnya harus oke, baca Al-Qurannya juga oke. Baca Al-Quran itu tidak bisa, belajar Al-Quran tidak bisa dengan serta-merta diubah 1 hari, 2 hari, tidak bisa. Tapi memang butuh waktu yang lama. Pastikan setiap kalian itu memiliki guru ngaji. Pastikan setiap kalian itu sudah menghatamkan Al-Quran. Maka dari itu saya tekankan betul kalau kalian sudah bisa ngaji. Bagi kalian yang belum bisa ngaji, ya harus berupaya mulai dari sekarang. Cari guru ngaji, lakukan setiap hari tadarus.
di pagi hari jam 7 setelah sholat duha 2 rakaat, kemudian sampai dengan doanya, zikir seperlunya, kemudian kalian tadarus setiap hari. Bukankah kalian menginginkan menjadi ahli Allah, menjadi keluarga Allah? Ya, akrimu ahlallahi fil ard, kata Rasulullah. Muliakan keluarga Allah di bumi ini. Kemudian sahabat bertanya, ahlun indallahi fil ard ya Rasulullah, adakah Allah itu memiliki keluarga di bumi ini ya Rasulullah? Na'am, ahlullahi hum yaqra'una al-Quran. Keluarga Allah itu adalah mereka yang membaca Al-Quran. Ya, marhalan ba'da, gimana itu? Jadi setelah kita membaca juz 1 sampai dengan juz 30, kemudian kita mengulanginya lagi, itu sungguh luar biasa. Semoga kita semuanya mampu menyelesaikan tugas kita sebagai orang Islam, cinta dengan Al-Quran, cinta dengan sumber hukum Islam, kitab suci Al-Quran, dan semoga kita mendapatkan berkahnya Al-Quran. Dengan belajar Quran hadis, teman-teman, saya harapkan kita lebih meningkatkan pembelajaran Al-Quran kita. Kalau kita melihat TPG-TPG yang ada sudah bagus, anak-anak kecil sudah pasti baca Al-Qurannya, tetapi sudah selesai TPG, maka Al-Quran itu sudah selesai. Na'udzubillah min dzalik. Bukan hanya belajarnya yang penting, tetapi bagaimana mendawamkan, mengistiqomahkan daripada baca Al-Quran itu sendiri. Saya harapkan kalian mulai bertobat, mulai dari sekarang harus sadar supaya kalian demen dengan membaca Al-Quran. Insya Allah selamat. Ya, Rabi al-Adawiyah itu sebelum beliau wafat itu membaca Al-Quran terus, menggali kuburannya, kemudian dia membaca Al-Quran terus di situ. Karena insya Allah yang baca Al-Quran itu nanti akan diterangi maghfirahnya, kuburnya. Semoga kita akan bertemu di minggu yang akan datang, dan nanti kita akan memulai pembelajaran. Untuk kontrak belajar sudah saya jelaskan. Semoga kalian bisa menyelesaikan Quran hadis ini dengan nilai yang maksimal. Selamat beraktivitas. Buku yang saya sebarkan semoga dibaca sampai tuntas, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita bahas. Jadi pertemuan kita hanya untuk membahas tentang pertanyaan-pertanyaan saja, begitu akan lebih baik, waktunya bisa bermanfaat. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.